Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Mukhrid Sidki, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tahlili, dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Siti Komaria dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswi semester 5, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insya Allah, pada kesempatan ini, saya akan menguraikan tafsir tahlili berkaitan tentang penggunaan harta. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-261 hingga ayat 265. Ayat ini bercerita tentang infak dan keikhlasan. Sebelumnya, mari kita baca Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-261 hingga 265 secara bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Al-ayah Sadaqallahul Adzim. Mari kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu kosakata. Kosakata yang terdapat dalam ayat ini. Yang pertama yaitu al-ada, yang berarti menyebut-nyebut pemberian kepada orang lain, sehingga orang yang diberi itu mereka merasa malu. Kemudian ada kata robwah yang berarti dataran bumi yang tinggi. Kemudian kata watasbitan yang berarti yang di sini yang berarti penguatan. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan munasabah ayat. Di sini terdapat munasabah ayat pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 259 sampai ayat 260. Pada ayat ini menjelaskan tentang hari kebangkitan, yaitu dikuatkan dengan bukti-bukti seperti kisah desa yang hancur dan permohonan Nabi Ibrahim yang ingin keyakinannya semakin kuat. Kemudian Allah mengabulkan permohonan itu dengan menunjukkan mukjizat menghidupkan burung-burung yang telah dipotong-potong. Nah,
Di dalam kisah ini menggambarkan betapa mudahnya Allah untuk menghidupkan kembali makhluk yang mati dan menjadi perumpamaan bagi balasan baik bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga munasabah ayat pada ayat setelahnya, yaitu pada ayat ke-266. Pada ayat ini jelaskan bahwa orang yang menafkahkan hartanya bukan karena Allah mengira akan mendapatkan pahala dari sedekah dan infaknya. Namun pahalanya itu akan hilang lenyap karena niatnya yang tidak ikhlas. Ia hanya berinfak karena ria, mengikuti bisikan-bisikan setan, bukan karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini terdapat asbabun nuzul di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-261, yaitu ayat ini turun berkaitan dengan diri Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Abdurrahman bin Auf. Nah, adapun Abdurrahman bin Auf, suatu ketika ia datang kepada Rasulullah SAW sambil membawa uang sebanyak 4 dirham untuk ia sedekahkan. Lalu Abdurrahman berkata, saya memiliki uang sebanyak 8.000 dirham. Nah, 4.000 dirham saya sedekahkan karena Allah, dan 4.000 dirhamnya saya pergunakan untuk kebutuhan saya dan keluarga. Lalu Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untukmu uang yang kamu pergunakan sendiri dan uang yang kamu sedekahkan. Nah, adapun kisah Utsman bin Affan adalah bahwa pada perang Tabuk, Utsman berkata, saya yang menanggung segala keperluan dan bekal bagi orang-orang yang tidak memiliki bekal pada perang Tabuk. Kemudian Utsman mempersiapkan 1.000 unta lengkap dengan menaruh barang dan alas pelana. Kemudian ia juga menyedekahkan sumur rumah yang menjadi miliknya untuk keperluan seluruh kaum muslimin. Lalu turunlah ayat ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Kemudian diriwayatkan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa beliau berkata, suatu ketika saya melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan memanjatkan doa untuk Utsman bin Affan. Di dalam doa tersebut beliau berkata, ya Allah, sesungguhnya hamba telah ridho kepada Utsman, maka ridhoilah ia. Nah, beliau terus mengangkat kedua tangan dan berdoa hingga terbit fajar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu ayat ke-261. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Itulah asbabun nuzul dari ayat 261 Quran surah Al-Baqarah. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan uraian tafsir. Di sini di dalam ayat ke-261 hingga 264 mengutip dalam tafsir Al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu 100 biji, menumbuhkan 100 biji. Orang yang bersedekah dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, mereka yang bersedekah hanya untuk pamer atau menyakiti hati orang lain, maka amalannya itu akan sia-sia. Perkataan baik dan memaafkan itu lebih utama daripada sedekah yang disertai sikap buruk. Karena Allah Maha Kaya dan Maha Pengasih. Allah juga yang akan membalas setiap amalan baik untuk hamba-hambanya. Kemudian sini ada uraian tafsir di dalam ayat ke-265. Mengutip dalam tafsir Al-Misbah karya Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, beliau mengatakan bahwa orang-orang terpuji menafkahkan harta mereka dengan 2 tujuan utama. Yang pertama, meraih ridha Allah secara terus-menerus dan menguatkan jiwa mereka dengan berinfak. Nah, dengan berinfak
Mereka melatih diri untuk mengendalikan nafsu duniawi sehingga hati menjadi lapang, sabar, dan lebih mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan kontekstualisasi ayat dengan kondisi terkini. Yang pertama yaitu kaum muslim saat ini mereka masih enggan untuk mengeluarkan hartanya untuk berinfak. Padahal tadi kan sudah jelas bahwa Allah akan melipat gandakan hartanya. Kedua, ini itu berkaitan dengan sedekah yang dilakukan dengan niat riya. Nah, itu semua akan sia-sia dan tidak akan mendapatkan pahala apapun. Seperti perumpamaannya yaitu benih ditanam di atas batu. Benih ditanam nih di atas batu sehingga tidak dapat tumbuh, bahkan benihnya hilang terbawa hujan. Oleh karena itu, melalui uraian metode tafsir tahlili ini, kita dapat memahami perumpamaan infak sebagai benih yang tumbuh berlipat ganda agar kita dapat menjaga niat dan mendapatkan keberkahan dalam setiap amal yang kita lakukan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf, banyak sekali kesalahan datangnya murni dari saya, dan kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.